Baik anak-anak ibu semuanya, sekarang kita akan masuk pada materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang adab kepada orang tua dan guru. Ibu akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang adab kepada orang tua dan guru. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu pengertiannya apa tentang adab kepada orang tua dan guru. Nah, kita lihat dulu pengertian adab ini seperti apa gitu. Nah, secara bahasa adab ini yaitu norma atau aturan. Nah, sedangkan menurut istilah adab ini yaitu norma atau aturan yang mengenai sopan santun yang didasarkan kepada ajaran agama, yaitu agama Islam. Nah, itu baru pengertian adab. Nah, kita masuk kepada pengertian orang tua. Nah, orang tua ini yaitu orang yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, dan telah mengajarkan kita dari kecil sampai dewasa, yang selalu menyayangi kita, sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Dan kita masuk dalam pengertian adab kepada orang tua dan guru. Nah, kita lihat pengertiannya yaitu aturan atau norma yang mengenai sopan santun yang didasarkan oleh agama Islam terhadap orang yang lebih besar dari kita, yang telah melahirkan kita, yang mendidik kita dari kecil sampai besar sehingga kita menjadi seperti sekarang ini, baik itu dari segi perkataan maupun perbuatan. Oke, akan ibu paham atau ibu terlalu kencang menjelaskannya? Oh, terlalu kencang. Oke, baik, ibu jelaskan lagi. Pengertian adab kepada orang tua yaitu norma atau aturan yang mengenai sopan santun yang didasarkan oleh agama Islam terhadap orang yang lebih besar dari kita, yang telah melahirkan kita, yang mendidik kita dari kecil sampai seperti sekarang ini, baik itu dari segi perbuatan maupun perkataan. Dah paham anak-anak ibu? Oke, paham. Nah, sekarang kita masuk ke adab kepada guru. Nah, itu apa sih pengertiannya gitu? Sama halnya dengan adab kepada orang tua. Nah, kalau adab kepada guru ini yaitu aturan atau norma yang mengenai sopan santun kita terhadap orang yang telah mendidik kita dalam dunia pendidikan. Dan guru ini juga termasuk orang kedua kita dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena guru telah mendidik kita, yang telah mengajarkan kita tentang membaca, mendidik kita gimana sopan santun, tentang akhlak, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengertian dari adab kepada orang tua dan guru. Nah, tadi ibu ada bilang tentang baik itu dari perkataan dan perbuatan. Misalnya gini, ketika orang tua kita menyuruh kita kayak pergi ke warung, menolong dia, janganlah kita menolaknya atau berkata karena itu tidak sopan terhadap orang tua. Itu tidak termasuk adab yang baik kepada orang tua. Nah, adab yang baik kepada orang tua itu ya seperti apa? Ya, kita taati apa yang diperintahkan oleh orang tua, dan kita jaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang tua, karena lisan ini sangat berbahaya dan menyebabkan berdosa. Kenapa? Karena telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwasannya janganlah engkau berkata kepada kedua orang tua. Anak-anak ibu sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin anak-anak ibu bisa melihat bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya maupun gurunya. Dan juga kalau di rumah misalnya ketika orang tua kita menyuruh kita kayak sholat, pergi ke masjid, pergi ke surau, dan itu sebenarnya kan baik untuk kita. Dan jangan kita marah karena kita disuruh dalam kebaikan. Tapi kalau kita disuruh dalam kemaksiatan, maka kita boleh berlaku
tidak sopan gitu. Tapi ketika disuruh dalam kebaikan maka tidak ada penolakan bagi kita, maka sopan santun kita kepada orang tua kita itu sangat diperlukan. Begitupun juga dengan guru. Ketika kita pergi sekolah, hendaklah kita selalu menyapa guru, selalu sopan santun, ramah terhadap guru. Kenapa? Ketika kita tidak ramah kepada guru, maka ilmu yang didapatkan atau yang diberikan oleh guru tersebut maka tidak masuk kepada pikiran kita. Misalnya gini, ketika guru ini memerintahkan kayak gini, kita ada merasa dongkol. Nah, dongkol ini juga tidak termasuk adab yang baik kepada guru. Seharusnya adab yang baik kepada guru itu seperti apa? Kita dengarkan apa kata guru dan jangan sekali-sekali kita membantah perkataan dari guru, karena itu sangatlah tidak baik. Nah, sekarang kita masuk kepada dalilnya. Nah, dalil adab kepada orang tua yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23. Dan adab kepada guru anak-anak ibu juga bisa lihat dalilnya dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. Nah, dalam ayat yang dua ini telah dijelaskan bagaimana adab kita kepada orang tua dan telah diperintahkan kepada kita untuk berlaku baik kepada orang tua maupun itu guru. Nah, selanjutnya kita masuk ke hikmah. Yang pertama yaitu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa bisa, Bu? Bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Karena para ulama menjelaskan ketika engkau ingin melihat senyum Allah, lihatlah senyum orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita itu istilahnya derajatnya tinggi gitu. Mungkin anak-anak ibu juga pernah dengar bahwasannya surga itu terletak pada kaki ibu. Nah, maka dari itu anak-anak ibu, ketika kita baik itu dalam perkataan maupun perbuatan, kita itu baik kepada orang tua, tidak melawan dan tidak membantah dan tidak menggunakan kata atau kayak gitu, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketika kita beradab kepada orang tua, maka itu juga berdampak kepada fisik kita atau psikologi kita. Kenapa? Karena ketika kita sopan kepada orang tua maupun itu guru, maka adanya rasa ketenangan dalam diri kita. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan insya Allah akan dipermudah. Kenapa? Karena kita selalu sopan kepada orang tua, tidak membantah, dan selalu menaati apa yang dibilang orang tua. Dan juga ketika kita berperilaku baik atau beradab kepada orang tua dengan baik, maka itu membuat orang lain senang, membuat orang senang melihat kita. Dan begitupun dengan orang tua akan sayang kepada kita dan mencintai kita. Nah, selanjutnya akan disayang oleh Allah dan Rasul. Oh ya, jelas, karena ketika seseorang adabnya kepada orang tua dan guru itu bagus, maka Allah senang melihatnya. Tidak hanya Allah, tapi orang lain yang ada sekeliling kita senang melihat kita, karena kepribadian kita nampak dari itu. Ketika kita beradab dan berperilaku baik kepada orang tua dan guru, maka keuntungannya banyak bagi kita. Kita disenangi oleh orang lain, disayangi oleh orang lain, dan kita mudah berbaur dengan orang yang lebih besar dari kita, maupun itu besar maupun kecil. Kenapa? Karena kita udah terbiasa dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berperilaku baik kepada orang yang lebih besar daripada kita, yaitu orang tua dan guru. Karena ketika kita pergi ke rumah teman kita, nah ketika kita terbiasa salam kepada orang tua, maka kita juga terbiasa salam kepada orang tua teman kita, dan itu juga akan berdampak pada pandangan seseorang terhadap kita. Dibilangnya kita, oh Masya Allah, anak ini baik sekali gitu, dari sopan santunnya. Maka sebenarnya
hikmah dari adab kepada orang tua dan guru ini banyak hikmahnya bagi kita atau manfaatnya bagi diri kita sendiri gitu. Ketika kita baik beradab kepada orang tua dan guru, maka ada ketenangan dalam diri kita dan mempermudahkan kita melakukan segala sesuatu. Dan begitupun dengan sosial atau lingkungan kita. Ketika kita tidak beradab kepada orang tua, maka kita akan dijudge sama orang seperti anak yang tidak ada akhlak atau anak yang tidak sopan, dan itu juga nanti dampaknya kepada diri kita tidak nyaman dengan sebutan yang kayak gitu. Nanti kita akan terfikir gitu dengan sikap kita yang atau kepribadian kita yang tidak bagus dilihat oleh orang lain. Nah, selanjutnya terjalinnya hubungan yang harmonis. Oh ya, tentu, karena kita terbiasa dengan melakukan adab yang baik kepada orang dan kepada orang tua dan guru, maka itu juga terjalinnya hubungan harmonis baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan yang dalam cangkupan masyarakat. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang bertanya? Oke, nggak ada yang bertanya. Baik, Ibu akan kasih pertanyaan kepada anak-anak Ibu, yaitu tentang contoh perilaku adab kepada orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada anak-anak Ibu yang tahu? Ya, silakan angkat tangan. Ya, Feni silakan. Ya, betul. Nah, tadi teman kita bilang contoh adab kepada orang tua yaitu selalu ketika orang tua menyuruh kita pergi ke ngantar baju ke tukang jahit, kita langsung pergi dan selalu senang di saat kita dapat perintah dari orang tua. Oke, bagus Feni, itu sangat bagus. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Feni karena itu adalah contoh dari adab kepada orang tua dan guru. Nah, oke, sekarang Ibu akan tanya lagi agar anak-anak Ibu lebih paham lagi gitu. Ada yang tahu apa dalil adab kepada orang tua dan guru? Silakan angkat tangan. Ya, Gaby silakan. Oke, bagus Gaby. Good. Gaby tadi bilang itu dalilnya itu Quran surah Al-Isra ayat 23 dan surah An-Nahl ayat 43. Alhamdulillah anak-anak Ibu paham semuanya. Paham? Oke, alhamdulillah anak-anak Ibu paham ya. Dan juga ada sedikit lagi anak-anak Ibu semuanya, hal yang terpenting dalam kehidupan kita ini yaitu adab kepada orang tua dan guru, baik itu adab kita kepada Allah maupun kepada manusia. Kenapa? Karena ulama belajar adab ini lebih dari 10 tahun daripada mereka menuntut ilmu dulu. Karena saking pentingnya adab daripada ilmu. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Ketika ilmu orang tinggi tapi adabnya tidak ada, itu tidak akan bernilai bagi orang. Tapi ketika adabnya tinggi dan menghormati orang yang gimana, ketika kepada orang tua kayak gini adabnya, kepada yang lebih kecil kayak gini yang setara dengan dia bagaimana, maka itu lebih tinggi gitu daripada orang yang berilmu. Oke, anak-anak Ibu semuanya paham? Alhamdulillah paham ya. Oke.